Halo, selamat datang kembali dalam bab 6 Pendidikan Kewarganegaraan kelas 7 semester 2. Kali ini bagian kedua membahas tentang peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pembahasan ini, setidaknya konten materi dibagi atas dua, yaitu peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Ingat, perjuangan tiap daerah untuk merdeka, dan bagaimana mereka menemui kegagalan dan akhirnya bersatu untuk berjuang. Nah, itu bisa diingat-ingat kembali ya. Dan bagian kedua adalah peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. Jadi kalau sudah merdeka, terus apa? Nah, secara garis besar dua konten ini terbagi atas timeline ya. Jadi sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Kita bahas dulu yang ada di masa lalu, yaitu peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Dan kurang lebih ini awal mula. Awal mulanya, Indonesia yang kaya raya ini terutama akan hasil rempah-rempahnya kedatangan bangsa Eropa dengan semangat 3G. Apakah itu? Jadi 3G ini adalah semboyan mereka ya untuk menjelajah dunia, terutama di bumi Indonesia. 3G ini adalah gold, glory, dan gospel. Gold artinya uang atau emas, artinya mereka mencari kekayaan, glory, kejayaan dengan wilayah yang baru atau pemekaran wilayah untuk ibu negara mereka. Dan yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama yang mereka bawa. Jadi itu ya semangat 3G-nya. Ketika datang, bangsa Eropa akhirnya menemukan potensi perdagangan dan melanjutkan kerjasama dengan rakyat-rakyat Indonesia. Waktu itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang tersebar ya. Nah, mulailah mereka saling berdagang satu sama lain. Ternyata setelah diberi kesempatan untuk berdagang, bangsa Eropa semena-mena. Buktinya mereka melakukan monopoli perdagangan dan penindasan bermunculan. Tentunya ini merugikan bagi rakyat pribumi. Sehingga akhirnya mereka dilawan. Tiap daerah melakukan perlawanan atas ketidakadilan yang dialami. Ingat, semboyan ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan apa hubungannya? Nah, di sini ada perubahan strategi perlawanan melawan penjajah. Memang pada awal masa penjajahan di Indonesia, perlawanan bersifat kedaerahan dan fisik. Per kebangkitan nasional pada 1908, perlawanan berubah strategi menjadi lebih diplomatik, membentuk organisasi dan sifatnya nasional. Buktinya ini, dibentuknya Sarekat Islam, Organisasi Budi Utomo, Jong Ambon, dan Jong Minahasa, yang keduanya dibentuk di Batavia ya, tapi itu adalah persatuan para pelajar yang berasal dari Ambon untuk Jong Ambon, dan persatuan pelajar yang berasal dari tanah Minahasa. Walaupun dibentuknya di Batavia, tetapi mereka membentuk organisasi berdasarkan asal daerahnya. Dan juga ada Jong Islamiten Bong, yang artinya adalah organisasi perkumpulan mahasiswa atau pelajar Islam. Nah, sudah kelihatan kan adanya peran-peran daerah yang bersatu. Nah, di sini kita akan membahas tentang terbentuknya negara kesatuan. Keterikatan daerah terhadap NKRI ditegaskan dalam bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Jadi bukan kerajaan satu dengan kerajaan lain tetap mendirikan kedaulatan sendiri lalu bergabung, tidak, tetapi mengakui sebagai satu negara, yaitu Indonesia. Konsekuensinya adalah mereka harus menyerahkan wilayah kerajaan dan tunduk pada satu pemerintahan pusat. Sebelumnya, daerah yang berjuang terbentuk atas wilayah kerajaan. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya, Nusantara kita itu terdiri dari banyak sekali pecahan-pecahan berupa kerajaan-kerajaan kecil.
Nah, sedangkan untuk mewujudkan negara kesatuan, kerajaan-kerajaan tersebut secara sukarela harus menyatakan kerajaannya adalah bagian dari negara Indonesia. Contohnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menyatakan bahwa wilayah kerajaannya merupakan bagian dari NKRI, sekarang dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, ini saya kutip langsung dari buku paket kalian. Setiap daerah memiliki peran yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukanlah hasil perjuangan satu atau beberapa daerah saja, namun seluruh rakyat dan daerah di Indonesia. Nilai perjuangan kebersamaan dan persatuan ini yang harus kita pahami dan lestarikan. Oke, sekarang karena udah merdeka nih, kita bahas yang kedua, yaitu peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. Ya, jadi ini sekarang sifatnya lebih real dan lebih faktual. Mari kita bahas dengan kekayaan daerah. Tentunya beda daerah, beda kekayaan ya. Contohnya di sini Bali punya sektor pariwisata yang ikonik. Sampai-sampai orang lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Maksudnya di sini adalah orang-orang di penjuru dunia ya. Kemudian Tanah Toraja yang dikenal kopinya yang khas, tetapi juga dikenal akan tradisi pemakaman yang luar biasa megahnya, namanya Rambu Solo. Dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang diakui pemerintahan kesultanannya oleh negara. Papua juga punya kekayaan hutan yang surgawi dan keindahan laut eksotis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Contohnya, masih banyak area-area hutan yang natural yang belum terjamah oleh industri penebangan kayu dan industri kehutanan lainnya. Juga kalian pasti sering mendengar tentang keindahan Kepulauan Raja Ampat. Lalu Pulau Kalimantan dikenal akan industri pertambangannya terutama batubara, dan Aceh, Provinsi Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam memiliki cadangan gas alam terbesar serta pabrik peleburan aluminium terbesar se-Asia Tenggara. Nah, pabrik ini dikelola oleh PT Inalum. Pada hakikatnya, seluruh kekayaan alam dan potensi yang dimiliki daerah adalah milik bangsa Indonesia. Tersebut dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, keterangan dari pernyataan tersebut adalah makna dikuasai adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian, kekuasaan untuk mengatur ini ditujukan demi kemakmuran rakyat supaya benar-benar tercapai. Dan kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh lapisan Indonesia, bukan untuk perorangan atau golongan atau daerah tertentu saja. Ini saya kutip dari buku paket kalian halaman 158. Tidak berhenti di situ, supaya terwujud maka diberlakukan otonomi daerah yang kurang lebih memiliki dua konsep itu. Nah, konsep pertama, karena kekuasaan untuk mengatur bumi itu harus benar-benar dipahami supaya tidak disalahgunakan, maka menyambung ke konsep 2, untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul. Karena kita membahas tentang kekayaan masing-masing daerah yang berbeda supaya ini merata dan cepat terlaksana demi kesejahteraan masyarakat, maka otonomi daerah diberlakukan. Dan inilah yang dimaksud dengan otonomi dan konsekuensinya. Jadi dengan adanya otonomi daerah, memungkinkan setiap daerah
itu untuk berkembang sesuai dengan keragamannya masing-masing. Ingat ya, setiap daerah punya ciri khas dan keragaman yang berbeda-beda. Nah, ini supaya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa aja sih kesejahteraan masyarakat itu dan bentuknya gimana supaya meningkat? Nah, bentuknya peningkatan kesejahteraan itu terlihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Nah, kalau sudah berbicara tentang pendapatan masyarakat, pasti ini konteksnya adalah ekonomi dan finansial. Oleh karena itu, daerah otonom harus berperan nyata dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa saja peran nyata otonomi daerah kepada masyarakatnya masing-masing? Mari kita lihat. Perannya seperti ini. Oke, sebelum itu, supaya tidak kebablasan dan tetap pada konteks bebas yang bertanggung jawab, tentunya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dalam sistem NKRI, peran daerah setidaknya ada 5, secara garis besar ya, ada 5. Yang pertama adalah mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai saking berkembangnya akhirnya lupa kalau kedaulatan hanya ada di pemerintahan pusat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Nah, ini kelihatan banget ya kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Kemudian yang keempat, agak panjang, melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Nah, ini memperkuat dari prinsip nomor 3 sebelumnya ya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari segi pendapatan atau ekonomi, dari segi lapangan pekerjaan, juga dari segi memfasilitasi masyarakatnya untuk bisa mengembangkan diri. Nah, tidak lupa, pelayanan publik juga harus ditingkatkan. Kesemuanya itu secara langsung atau tidak langsung meningkatkan daya saing daerah loh. Nanti kelihatan mana daerah yang berkembang pesat dan mana daerah yang perlu diberi penguatan untuk pengembangannya. Dan yang nomor 5, prinsip terakhir adalah mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Untuk nomor 5 ini saya secara pribadi melihatnya sebagai aspek sosial ya, dan bagaimana antar masyarakat itu berinteraksi. Dari sini juga ketahuan, walaupun kita tidak secara langsung terjun secara politik atau dalam pemerintahan daerah, tetapi pemerintahan daerah juga mengatur bagaimana caranya kehidupan bermasyarakat itu berkembang dan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Jadi, kebebasan yang bertanggung jawab juga dijaga bahkan pada level daerah. Dan kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan bab 6 bagian 2 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada penjabaran bab 6 bagian 3. Tentunya, presentasi ini adalah ucapan terima kasih saya kepada Slidesgo ya, karena dia selalu mempercantik presentasi saya. Terima kasih Slidesgo. Kau ingin presentasimu sekeren saya? Kunjungi aja slidesgo.com dan silahkan lihat template-template PowerPoint presentation dan infografis yang beraneka ragam. Sekali lagi, terima kasih Slidesgo.